Pernah ngerasa nggak sih, kayaknya cara kita memandang keyakinan tuh lagi berubah banget? Nah, kali ini kita akan bahas tuntas gimana dunia modern dan teknologi, terutama AI, lagi ngebentuk ulang lanskap spiritualitas kita. Kita bakal lihat gimana pencarian makna sebagai manusia sekarang ini ada di persimpangan jalan yang sangat krusial. Kayaknya kita semua sering dengar ya kalimat ini, gua sih spiritual tapi nggak religius. Frase yang kelihatannya simpel ini ternyata bukan sekedar tren loh, tapi cerminan dari pergeseran yang gede banget di masyarakat. Dari yang tadinya patuh sama institusi, sekarang jadi lebih mencari pengalaman batin yang sifatnya personal. Yuk kita coba bedah bareng-bareng. Oke, biar gampang, kita coba bandingin deh. Nah, di satu sisi ada religiositas, lengkap dengan strukturnya, institusinya, aturannya yang jelas, ini ibaratnya jalan yang udah ada petanya. Terus di sisi lain ada spiritualitas, sebuah perjalanan pribadi yang jauh lebih bebas, fokusnya ke pengalaman batin, bukan ke dogma. Dan kita lihat, dunia modern ini makin mendorong banyak orang ke jalan yang kedua ini. Akibatnya, muncullah yang namanya pasar spiritual. Meditasi sama yoga sekarang jadi alat buat kesehatan mental. Lepas dari akarnya yang dalam banget, spiritualitas jadi semacam terapi. Orang-orang jadi bebas ngeracik keyakinan pribadi mereka dari berbagai tradisi. Ini kan sebuah kebebasan yang luar biasa ya, tapi ada risikonya juga. Saat semua tradisi cuma diambil sepotong-sepotong, apa kita justru kehilangan kedalaman makna aslinya? Tapi ya namanya juga hidup, setiap aksi pasti ada reaksinya. Sebagai respons dari kebebasan spiritual yang masif ini, muncul sebuah kekuatan penyeimbang yang kuat banget dan seringkali disalahpahami. Nah, reaksi ini kita kenal sebagai fundamentalisme. Gerakan ini muncul di hampir semua agama besar, sebagai respons terhadap ketidakpastian zaman modern. Ini lebih dari sekedar konservatif ya. Ini adalah penolakan total terhadap kebebasan spiritual individu demi kepastian yang absolut dari kitab suci. Dalam dunia yang serba nggak pasti, kepatuhan yang kaku itu, ya terasa aman. Dan pas perdebatan internal ini lagi panas-panasnya, muncul gelombang baru yang bakal ngubah segalanya, kecerdasan buatan, atau AI. Sekarang kita bakal lihat gimana AI ini bukan cuma ngubah dunia kerja kita, tapi juga mengguncang fondasi dari keyakinan itu sendiri. Jadi, AI ini tuh lagi nguji 3 pilar utama keyakinan kita. Pertama, soal otoritas. Siapa sih yang berhak menafsirkan ajaran? Kedua, ritual. Gimana cara kita beribadah? Dan yang paling dalam nih, yang ketiga, makna kemanusiaan itu sendiri. Apa yang sebenarnya bikin kita ini spesial? Coba deh kita lihat bedanya. Otoritas manusia, kayak ulama atau pendeta, itu kan ngandelin kebijaksanaan dan intuisi. Sebuah proses yang lambat, penuh nuansa. Sebaliknya, AI bisa memproses ribuan kitab suci dalam hitungan detik buat ngasih jawaban yang logis dan konsisten. Ini jadi pertanyaan besar, kalau AI bisa nyediain data, terus peran kebijaksanaan manusia jadi di mana dong? Terus kita ngomongin ritual, aplikasi meditasi, kebaktian online, praktis banget kan? Tapi ada harganya, dehumanisasi. Inti dari agama itu kan komunitas, kumpul bareng, saling dukung, ngerasain pengalaman bersama. Pas imam digital yang ngambil alih, apa kita bakal kehilangan sentuhan manusiawi yang sebenarnya jadi jantung dari ritual itu sendiri? Dan ini ngebawa kita ke pertanyaan paling dalam. Kalau mesin bisa mikir, atau bahkan punya kesadaran, apa dong yang tersisa sebagai keistimewaan kita sebagai manusia? Sejarawan agama Karen Armstrong rangkumnya dengan pas banget. Di mana sih letak spiritualitas manusia yang nggak bisa ditiru sama kode dan algoritma? Ya pastinya tradisi-tradisi keagamaan nggak tinggal diem aja ngeliat ini. Mereka juga bergulat dengan etika kecerdasan buatan, dan secara umum ada 2 cara pandang utama yang muncul dari situ. Secara umum ada 2 kubu pandangan nih. Yang pertama ngelihat AI sebagai bentuk kesombongan atau hubris di mana manusia udah kayak main jadi Tuhan, ngelanggar batas ilahi. Pandangan ini penuh kehati-hatian. Yang kedua lebih pragmatis, ngelihat AI sebagai alat. Dari sudut pandang ini, AI bisa jadi kekuatan yang dahsyat untuk kebaikan asal dipandu oleh prinsip etis universal seperti aturan emas. Tapi di tengah kita sibuk ngomongin AI, jangan-jangan kita malah kelewatan krisis yang sebenarnya. Sumber-sumber yang kami bedah nunjukin kalau ancaman terbesarnya buat agama itu bukan dari teknologi luar, tapi dari pergeseran yang terjadi di dalam agama itu sendiri. Nah, ini dia nih akarnya. Mengadopsi sebuah identitas keagamaan itu gampang, pakai simbolnya, ikutin ritualnya, dan kita langsung ngerasa jadi bagian dari sebuah kelompok. Tapi, transformasi spiritual yang beneran, menaklukkan ego, jadi orang yang lebih welas asih, itu perjuangan seumur hidup. Dan sayangnya ya, banyak yang milih jalan pintas. Nah, saat identitas jadi lebih penting dari transformasi batin, disitulah terjadi pengkhianatan. Agama yang harusnya jadi jalan menuju kasih sayang universal malah bisa berbalik arah. Coba kita lihat deh. Misi inti setiap agama, idealnya, adalah kasih sayang buat semua.
Tapi kenyataannya gimana? Agama seringkali jadi sekedar penanda identitas, kelompok kita lawan kelompok mereka. Dan saat identitas kelompok jadi prioritas utama, agama justru bisa dipakai untuk membenarkan kebencian dan kekerasan, sebuah ironi yang tragis, yang bertentangan banget sama ajaran pendirinya. Dan inilah yang ngebawa kita ke ujian terbesar agama di zaman sekarang. Dengan semua tantangan ini, bisa nggak ya agama merebut kembali jiwanya dan tetap relevan di dunia yang terus berubah ini? Jadi, ada 3 tantangan besar yang harus dihadapi. Pertama, tantangan etis, agama harus bisa mengatasi fundamentalisme dari dalam dirinya sendiri. Kedua, tantangan intelektual, harus bisa berdamai dengan sains dan fokus pada makna bukan cuma fakta. Dan yang terakhir, tantangan eksistensial, harus bisa menawarkan kedalaman yang sejati di tengah dunia yang serba dangkal. Oke, di tengah semua kerumitan ini, soal individualisme, AI, krisis identitas, ternyata jalan keluarnya mungkin bisa diringkas jadi satu prinsip tunggal yang kuat banget. Solusinya? Ternyata sederhana, tapi juga radikal. Kembali ke jantung semua ajaran agama, yaitu aturan emas, prinsip mulas asih yang universal. Artinya, singkirin dulu deh politik identitas yang bikin pecah belah, dan fokus lagi ke misi etis yang paling mendasar. Jadi, kita sampai di penghujung pembahasan kita. Di persimpangan antara tradisi dan masa depan, antara identitas dan transformasi, bisakah agama merebut kembali jiwanya? Mungkinkah welas asih pada akhirnya jadi satu-satunya hal yang bisa menyelamatkan agama dari dirinya sendiri? Nah, ini pertanyaan buat kita renungin bersama.